hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya, tetap selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kakak Elis di pagi hari ini di dalam perenungan pagi bagi kelas remaja. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dengan harapan kakak, kita semua siapkan hati kita untuk kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan. Yang kakak ambil di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Matius 21 ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Dengan perikop pembacaan perumpamaan tentang dua orang anak. Kita akan membaca dari firman Tuhan, yaitu perumpamaan tentang dua orang anak. Di sini kakak mengambil tema dalam pembacaan kita, yaitu bukan yang pertama tetapi yang terakhir. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang dua orang anak. Jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan mengerti bahwa perumpamaan ini sebenarnya lebih ditujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jika Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama kepada kita, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Sudah pasti kita akan menjawab sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu anak bungsu.
Karena walaupun ia berkata tidak, tetapi ia akhirnya melakukan apa yang diminta Bapaknya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hal ini merupakan gambaran orang-orang Israel pada waktu itu, terlebih orang Farisi dan ahli Taurat. Jika kita tarik perumpamaan tersebut ke konteks masa kini, Tuhan tidak butuh orang yang hanya berkata, "Ya Tuhan," tetapi tidak mau melakukan atau tidak mau melangkah. Seringkali Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi banyak orang yang percaya hanya berkata ya, tetapi tidak melakukan atau tidak mau melangkah untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan butuh tindakan nyata dari kita semua. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Artinya, sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Kita hidup di dalam kasih-Nya, kita saling mengasihi, bahkan saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan sudahkah kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mengikut Yesus adalah mencari dan melaksanakan kehendak-Nya. Meskipun mungkin kita telah terlanjur banyak kali mengatakan tidak kepada Tuhan, kita masih dapat mengubah sikap kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Dalam perumpamaan ini menyatakan betapa pentingnya berbuat apa yang baik daripada sekedar mengatakan apa yang terbaik. Bukan orang-orang yang sekedar mendengarkan firman Tuhan atau setuju bahwa firman Tuhan itu adalah baik. Tetapi yang terpenting adik-adik dari semuanya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus memberi perumpamaan ini sebagai gambaran dari ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan kepada perintah Bapa, yaitu firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, seringkali kita memberikan respon kepada firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh kedua orang anak dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Ada orang yang pada mulanya semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Sebaliknya ada orang yang tidak mau bertobat dan melakukan kehendak Tuhan, tetapi akhirnya menyesal dan segera menyerahkan diri untuk mentaati firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, bagaimanakah dengan sikap kita dalam hal ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita bersedia untuk melakukan, ataukah kita mengabaikan, ataukah kita menunda dan segera melakukannya? Ingat baik-baik adik-adik, firman Tuhan itu sangat berguna dan baik bagi kita. Dalam suratnya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, dapat adik-adik baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua di dalam hidup dan kehidupan kita. Pesan Kakak Elis untuk kita semua adik-adik kelas remaja, untuk tetap setia mendengarkan suara Tuhan, membuka hati kita untuk membaca dari kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berdoa dan tetaplah semangat di dalam Tuhan membaca kebenaran firman Tuhan ini siang dan malam. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.